Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali saya Ramujar hadir menjumpai Anda di program Kesehatan Jendela. Dan pada malam hari ini seperti biasa Jendela akan membahas seputar masalah kesehatan yang tentu saja sering dialami di tengah masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mata anak sehat menyongsong Indonesia Emas dalam rangka Bulan Kesehatan dan Keamanan Mata Anak. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 364666. Dan tentu saja sudah hadir untuk membahas itu semua bersama kita pada malam hari ini dokter dari Rumah Sakit RSMH Palembang. Selamat malam, ada Dokter Chani Sinaroputra, spesialis mata. Selamat malam dokter. Ya, malam Mbak Rara. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Oke, baik sekali. Dan sekali lagi kami ingatkan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa langsung menghubungi kami di line telepon 364666. Kita akan bahas semua mengenai kesehatan mata, terutama kesehatan mata pada anak. Nah, kalau berbicara soal kesehatan mata, sebenarnya indikator mata yang sehat itu seperti apa sih dokter? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rara. Mungkin kita bicara mata yang sehat dulu, dan mata yang sehat itu justru adalah mata yang berfungsi sempurna. Arti fungsi sempurnanya baik untuk ketajaman penglihatan, melihat warna, dan melihat benda-benda bergerak itu dapat berfungsi dengan baik. Oke, jadi bisa tidak kabur seperti itu. Bisa tidak kabur, bisa bahkan posisi bola mata, kedua mata juga di posisi sempurna lurus pada saat melihat ke satu objek seperti itu. Oh, standarnya tuh mata tuh sebenarnya bisa melihat seberapa jauh sih? Nah, untuk standar jauh sendiri sebenarnya kita bisa melihat sampai tidak terhingga. Tergantung dari apa yang kita lihat. Kalau cahaya contohnya, matahari itu jauh kan? Artinya dengan jarak yang tidak terhingga kita bisa melihat. Tapi secara umum dari alat-alat pemeriksaan itu kita pakai patokan 20 kaki atau 6 meter. Berarti kita sudah bikin satu chart atau satu alat pemeriksaan yang dimana orang normal itu bisa melihat dari jarak 6 meter, dan yang kita periksa pun dari 6 meter. Jadi standarnya seperti itu. Oke, jadi standarnya mata sehat adalah bisa melihat dengan jelas paling tidak sesuai dengan ukuran bendanya. Oke. Dan yang pastinya juga kalau ngomongin soal kesehatan mata bukan cuma di anak-anak nih ya. Jadi kalau secara keseluruhan di masyarakat ini kayaknya bukan cuma tren ya, tapi orang yang pakai kacamata semakin kesini itu kayak semakin banyak. Nah, itu dokter melihatnya seperti apa, dok? Nah, betul. Kacamata ini satu topik yang menarik karena dari beberapa lembaga internasional, bahkan kalau kita tuh pakai namanya American Ophthalmology Association, itu mengatakan bahwa diperkirakan tahun 2050 nanti setengah populasi dunia itu akan menggunakan kacamata. Wah. Seperti kita di ruangan ini aja mungkin kita ada 5 orang berdua ada kacamata semua nih. 20-50 nanti setengah penduduk dunia ini bakal pakai kacamata. Karena itu topik yang kita angkat hari ini untuk ke sana. Oke, jadi bagaimana mempersiapkan generasi penerus kita untuk tidak jadi seperti itu, untuk tidak 20-30 tahun kemudian minimal kalaupun seperti itu fungsinya baik seperti kita sekarang berdua. Oke, betul ya. Oke, nah kalau berbicara pengguna kacamata, biasanya gangguan penglihatan itu apa saja sih dokter? Oke, baik, gangguan penglihatan yang pasti gangguan penglihatan itu saat pandangan kabur baik dengan tanpa alat bantu ataupun alat bantu maksimal tidak baik, fungsinya tidak maksimal, itu dianggap gangguan. Mungkin yang lebih harus kita lihat lagi adalah apa penyebab gangguannya, mungkin itu Mbak Rara. Karena penyebab gangguan mata yang sudah kita bagi ada 2, dari penyebab karena terbentur atau trauma, yang kedua penyebab dari non trauma. Yang paling banyak itu terutama di usia sekolah, itu penyebab traumanya anak-anak kan ada main ke sekolah, main sama teman-temannya di sekitar rumah atau main di rumah. Itu mungkin nanti bisa kita bicarakan banyak sekali penyebabnya. Kemudian penyebab non trauma ya kacamata, mata minus, mata malas yang ambliopia kata orang, bahkan penyakit-penyakit seperti saraf mata tidak sempurna terbentuk, bahkan anak-anak juga ada katarak seperti itu. Oke, mata malas nih kayak apa ya? Mungkin agak jarang didengar juga. Ini malas dalam arti kata apakah memang sering melihat benda terlalu dekat atau gimana tuh dokter? Di kita sendiri mata malas itu masih ada pengertian bahwa
mata yang sudah menggunakan koreksi sempurna, atau koreksi itu kacamata nih. Kacamata, lensa kontak itu koreksi, tetapi tidak dapat difungsi maksimal seperti tadi dengan alat yang chart 6 meter, dia nggak bisa 6 meter. Padahal secara bentuk matanya normal, mata luarnya normal, saraf matanya pun normal. Jadi benar-benar dianggap mata itu ya malah sudah fungsinya bagus, bentuknya bagus, tapi nggak mau kerja aja. Jadi seolah-olah seperti itu. Dan itu ada beberapa teknik nanti yang bisa kita lakukan di klinik ataupun di praktek untuk ya sekedar menterapi ataupun bahkan menyembuhkan sama sekali penyakit itu. Nah kalau untuk beberapa faktor penyebab tadi sudah dokter jelaskan juga. Nah kalau misalnya ada yang bilang kerusakan mata itu identik dengan penggunaan gadget, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh sepertinya tidak akan mungkin pernah bisa lepas dari gadget untuk belajar, sekolah, laptop, handphone, semuanya. Apakah itu ada pengaruhnya nggak? Baik, aduh ini yang susah kalau hampir pertanyaan yang setiap hari saya dapatkan ini. Kira-kira gadget ini layar atau handphone, intinya semua yang berlebihan itu tidak baik. Tapi yang teknologi yang ada jika tidak dimanfaatkan kita juga akan tertinggal. Nah berarti gadget, bahkan zaman dulu deh, kalau mungkin bapak ibu kita, kakek nenek baca koran berlebihan itu juga sudah nggak baik untuk mata. Berarti secara langsung gadget tidak akan menyebabkan gangguan mata minus atau nambah minus segala macam, tidak penyebab langsungnya. Tapi disarankan untuk bijaksana menggunakan gadget. Ada beberapa yang bisa kita ingat 20-20-20. Mungkin dokter-dokter mata yang tempat teman-teman sekalian pernah berobat sudah pernah bilang setiap 20 menit istirahat mata 20 detik dengan cara minimal melihat sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi secara disimpulkan gadget nggak terlalu berpengaruh, bukan penyebab utama seperti itu. Tapi berarti apakah karena bekerja yang terlalu diforsir dan mungkin banyak yang tidak tahu yang harus diistirahatkan, harus lihat jauh dulu untuk mengistirahatkan mata. Nah, apakah itu yang menyebabkan gangguan penglihatan juga? Betul seperti itu. Mata ini kan ada otot nih, otot yang gantung bola mata. Bayangin aja kayak kaki kita atau tangan yang dipakai jalan banyak-banyak atau ngangkat berat, ya lama-lama pegel juga. Di mata juga seperti itu. Jadi untuk fungsinya menurun tuh karena sebenarnya dari si orangnya sendiri seperti itu. Yang diforsir seperti itu ya. Tapi kalau seandainya di luar faktor eksternal seperti itu, keturunan, genetik, ada nggak tuh? Ada, itu bisa. Karena faktor keturunan, orang tuanya pakai kacamata, anaknya kemungkinan pakai kacamata juga lebih besar. Karena nah ini yang harus teman-teman sekalian tahu, bahwa mata ini kan mata minus itu disebabkan, atau mata plus itu disebabkan panjang bola mata salah satunya. Panjang bola mata ini bayangkan seperti ya orang-orang bikin binaraga seperti itu, yang bikin otot. Saat ototnya dilatih, dia akan berbentuk seperti itu. Nah, bola mata itu bisa memanjang, bisa panjang atau pendek. Tidak memanjang, tidak bisa memendek lagi, tapi panjang bola mata itu akan sempurna sesuai fungsi dan anatomi jika dirangsang dengan baik dan dipelihara, dirawat dengan baik. Salah satunya tadi 20-20 yang tadi, ataupun kalau dulu ibu-ibu zaman dulu selalu bilang lihat hijau-hijau tuh main keluar. Nah seperti itu, penggunaan mata dengan yang baik akan merangsang atau menjadikan perkembangan mata yang baik khususnya untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang mungkin sudah didiagnosa punya mata minus dari kecil seperti itu, berarti masih bisa untuk disembuhkan? Bisa, terutama yang orang tuanya juga ada, itu resikonya lebih tinggi. Jadi untuk anak-anak yang orang tua yang memiliki anak-anaknya yang mungkin sekarang kacamatanya kok nambah terus, nah itu sebenarnya berarti ada terapinya seperti itu, dokter? Bisa diterapi, bukan untuk mencegah tidak bertambah, tapi mungkin kalau tidak dikasih kacamata atau terapi yang baik, jadinya tahun depan jadi nambah minus 3 atau sekarang 3, besok jadi 5. Tapi kalau diterapi dengan baik, mungkin yang harusnya jadi 5 bisa jadi 3/4, 3,5 seperti itu. Nah seperti apa terapinya? Ya, kita akan bahas sesaat lagi. Dan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih mengundang Anda di line telepon 364-666. Sesaat lagi kami kembali.
pendaftaran di Polwira Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur. Langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budaknya ada dalam, onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Manu, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu kumanjakan. Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali nih. Takut aku mau balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nang entah kau. Halo kak.
kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Jendela dan kita masih membahas Mata Anak Sehat Menyongsong Indonesia Emas bersama dengan Dr. Chani Sinaruputra, spesialis mata dari Rumah Sakit RSMH Palembang. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau misalnya dibilang anak-anak, banyak yang khawatir nih bunda-bunda gitu ya. Ini anaknya udah kecil-kecil, udah SD, masih SD, udah harus pakai kacamata. Nah sebenarnya ada solusi nggak sih gimana caranya mungkin bisa dibetulin kah, bisa disembuhin kah untuk anak-anak yang mungkin masih dalam pertumbuhan, siapa tahu masih ada kesempatan gitu. Itu gimana tuh dok? Oke, mungkin kesempatan di sini ada dua nih, kesempatan untuk melihat secara normal, secara baik, ataupun kesempatan untuk melepas kacamata. Kan kita banyak tuh keinginan ibu-ibu. Masalah gini, Mata Anak Sehat Menyongsong Indonesia Emas itu, kenapa topik ini kita angkat? Karena anak-anak dengan penglihatan optimal itu akan diharapkan dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, potensi maksimal ini dipengaruhi oleh penglihatan yang baik. Kalau anak-anaknya sudah pernah pakai kacamata dan harus pakai kacamata misalnya, atau alat bantu yang lain lah, katakanlah kontak lensa, alangkah baiknya selalu digunakan. Tapi opsi untuk melepas kacamata atau mungkin ada beberapa cita-cita yang diharapkan atau diharuskan tidak kacamata, itu ada beberapa opsi yang bisa kita pertimbangkan dan kita pilih untuk anak-anak dari ibu-ibu sekalian di rumah. Apa tuh? Opsi apa tuh? Mungkin salah satunya operasi yang terkenal tuh operasi lasik, atau ada satu jenis kontak lensa yang bentuknya rigid yang bisa digunakan untuk ya sedikit mengurangi ataupun menghambat pertumbuhan bola mata tadi. Oke. Nah kalau untuk operasi lasik itu adalah apa ya, charcep ya gitu ya, charcepnya ya. Nah tapi kalau untuk yang menggunakan kontak lensa yang kaku seperti itu apakah semua anak bisa pakai atau ada kondisi-kondisi tertentu? Yang pasti karena lensa kontak yang tadi saya sebutkan itu berbeda dengan lensa kontak yang biasa digunakan. Yang pasti harus, syarat pertama adalah orang-orang atau anak-anak yang kooperatif. Jadi yang pasti makainya nggak nyaman. Takutnya kalau anak-anak yang katakanlah di bawah 5 tahun, 10 tahun lah, di bawah 10 tahun, dia bakal congkel-congkel itu dan nggak nempel di matanya. Jadi syarat pertama kooperatif dan ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa dan diharapkan berkurang menjadi sekian, itu ada nanti, ada hitungan-hitungannya nanti. Oke, berarti nggak semua minus mata bisa dilakukan terapi seperti itu? Bahkan lasik pun seperti itu, ada beberapa syarat yang harus kita pertimbangkan untuk menilai apakah mata ini layak dioperasi lasik atau tidak. Oke, kalau untuk di usia anak, untuk dilakukan prosedur operasi lasik itu dari usia berapa bolehnya? Sebenarnya tidak ada patokan boleh berapapun boleh, tapi gini, lasik ini sifatnya kita bayangkan seperti amplas. Mata itu dikikis untuk lapisan demi lapis jadi lebih tipis. Dan kembali ke yang awal tadi bahwa perkembangan bola mata ini akan terus memanjang ataupun kelengkungan bola mata akan terus berubah. Bisa mungkin lasik di bawah umur 10 tahun, tapi 3 tahun lagi mungkin ada ukuran lagi karena panjang mata berubah dan lengkung mata berubah. Jadi
beberapa teori, beberapa kepustakaan mengatakan lasik yang baik itu di atas 17 atau bahkan 21 tahun atau 20 tahun. Oke, jadi perubahannya sudah minimal seperti itu. Oke, nah kalau untuk yang menggunakan kontak lensa, apakah orang dewasa juga boleh? Intinya selama penggunaan dengan cara yang baik, ukuran yang baik, bahan yang baik, dan penyimpanan atau pemeliharaan kontak lensa yang baik, seharusnya tidak ada masalah di penggunaan kontak lensa. Oke, ini masalah penglihatan mata ini kadang-kadang susah, gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang matanya mulai ada gangguan, tiba-tiba ya udahlah tinggal pakai kacamata, ya udahlah tinggal pakai lensa kontak seperti itu. Atau kalau misalnya masih minusnya masih kecil, ya udahlah biarin aja, masih bisa lihat ini kan gitu. Nah, sebenarnya kapan yang waktu yang tepat seseorang itu harus memeriksakan diri, memeriksakan matanya? Oke. Mungkin jawabannya bisa kembali seperti ke topik kita hari ini. Pemeriksaan mata itu bisa dimulai dari anak-anak baru lahir. Oke. Karena beberapa kondisi yang tadi mungkin saraf mata tidak terbentuk atau ada katarak di anak baru lahir, katarak bawaan tuh bisa kita cari tahu, kita ketahui dari setelah anak itu lahir. Jadi kemudian dari lahir kita lihat lagi per tahun perkembangannya seperti apa. Ada batas-batas umur sekian sudah harus bisa melihat sampai sini, umur sekian bisa melihat sampai sini. Jadi dari lahir sampai 6 tahun pertama itu perkembangan mata yang sangat yang kita kejar, optimalnya di sana. Jadi setelah 6 tahun atau sudah tahu nih ada ukuran kacamata atau tidak, itu disarankan ya tiap tahun atau kalau akses ke tempat pemeriksaan mata lebih bagus 6 bulan sekali disarankan. Itu untuk mata-mata yang normal. Ada juga penyakit-penyakit seperti anak-anak, bisa juga diabetes. Diabetes tipe 1 di anak mungkin menyebabkan katarak, menyebabkan tekanan bola mata meningkat, itu mungkin lebih rutin lagi pemeriksaan seperti itu. Oke, berarti selain gangguan penglihatan rabun jauh seperti itu atau silinder, berarti ada gangguan mata yang bisa dikatakan ini harus diperhatikan dengan sangat ya, Dok? Bisa. Bahkan dari lahir tadi saya katakan bahwa saraf mata yang tidak terbentuk di bayi-bayi prematur khususnya itu bisa kita ketahui dari anak baru lahir, dan pengobatannya juga bakal berbeda jauh, lebih menantang, challenging untuk terapinya seperti itu. Oke, ini kalau misalnya pemirsa di rumah juga sering dengar mitosnya adalah minum jus wortel bisa menghilangkan minus mata, bisa kalau rajin bisa lepas kacamata nih, Dok, benar atau enggak? Siap. Kalau itu benar, saya udah nggak pakai kacamata sekarang. Rajin minum jus wortel berarti ya? Karena gini, itu mitos zaman dulu. Mitos sekarang di Instagram, obat mata minus itu kan banyak sekali tuh. Jadi ya kalau intinya kalau itu sudah ada, saya udah nggak pakai kacamata sekarang seperti itu. Jadi obat mata minus itu adalah kacamata? Obat mata minus alat bantu penglihatan, salah satunya kacamata. Nah, kalau misalnya yang dibilang kalau orang orang minus, terus kacamatanya sering dilepas, itu katanya minusnya cepat nambah. Benar atau enggak? Tapi jangan dijawab dulu karena kita angkat penelpon dulu. Ada Ibu Rika di KM7. Halo, selamat malam Ibu Rika. Halo, selamat malam Bu Rika. Ya, Bu Rika, sudah siap dengan pertanyaannya, Bu? Iya. Oke, silakan Ibu mau tanya apa dengan Dokter Chani? Kalau sering menggunakan obat tetes mata itu bagaimana, Dok, ya? Atau baiknya berapa kali, kan kalau misalnya apa yang harus digunakan ya, mata gatal apa langsung pakai atau seperti apa? Oke, mohon maaf Ibu Rika, saya ulangi, obat tetes mata ya? Iya. Oke, itu saja Ibu Rika? Iya. Oke, bisa dijawab, Dokter. Oke, baik, terima kasih Ibu Rika. Mungkin untuk obat tetes mata ini penggunaannya berapa kali, yang jelas itu sesuai dosis yang diberikan, yang dianjurkan. Cuman harus bijak menggunakan atau memilih obat tetes mata, karena yang banyak sekarang ini mata merah, mata sakit, mata gatal, mata apapun keluhan matanya, ada satu merek obat tetes mata yang selalu diberikan, terutama kalau belinya langsung tanpa resep kacamata. Nah, obat itu
efek sampingnya kita takutkan. Banyak efek samping yang bisa terjadi. Jadi selama obat tetesnya diberikan dari dokternya, baik dokter umum ataupun dokter mata, baik digunakan sesuai anjuran. Jadi, tapi mungkin ada cara yang baik untuk meneteskan obat mata itu. Kalau Ibu Rika nanti atau teman-teman sekalian mau tetes mata itu, langsung ke arah kantung mata di bawah, jangan ke bagian hitam bola mata. Mungkin itu akan mengurangi sensasi tidak nyaman dari penetesan obat mata, seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rika. Nah, kalau membahas obat tetes mata tadi, apa boleh nggak sih dok, kita misalkan ada orang yang mungkin sering matanya kering, terus merah seperti itu, terus membeli obat yang biasa dijual bebas di apotik atau di katakanlah di minimarket seperti itu. Ini sebenarnya obat untuk air mata buatan, itu boleh, bisa dibeli jika sudah pernah berobat ke dokter sebelumnya dan dikatakan silahkan gunakan obat ini. Artificial tears itu air mata buatan memang digunakan secara rutin untuk orang-orang yang dengan mata kering, mata mudah iritasi, ataupun kalau aktivitas banyak di luar kena debu segala macam. Tapi yang menjadi masalah sekarang, saya nggak mau menyalahkan siapapun, saat ada saya nih datang ke apotik bilang mata merah, mata kering, oknumnya itu langsung sini obat ini aja, seperti itu. Padahal obat yang diberikan itu yang tadi saya sebutkan, yang efek sampingnya kadang-kadang berbahaya. Semoga terutama untuk teman-teman apoteker ataupun apotik atau toko obat di Palembang nih atau di Indonesia juga, tolong pemberian obat tetes itu, obat Anda tahu obat mana yang saya maksud, tolong jangan selalu diberikan obat itu. Jadi jangan langsung diberikan seperti itu, karena belum tentu sesuai dengan penyakitnya seperti itu ya dok. Atau bahkan justru sebenarnya penyakit itu tidak boleh obat itu. Oh, itu lebih mengerikan lagi ya dok ya. Mengerikan. Oke, nah itu kalau obat tetes mata. Ini pertanyaan lagi. Yang sering dipakai orang itu adalah obat cuci mata. Siap. Oke, nah kalau itu gimana tuh dok? Boleh nggak sebenarnya? Saya belum paham produk cairan cuci mata itu, tapi yang jelas, waduh, di masyarakat kita di Sumsel itu ada dua cairan yang sering menjadi musuh bersama dari teman-teman dokter mata. Itu air sirih, dan satu lagi saya nggak tahu, ada yang bilang obat air katarak, ada yang bilang obat rumput Fatimah. Itu tolong pemberian obat cairan seperti itu lebih diperhatikan, karena begini, mata ini rongga terbuka, rongga mukosa atau selaput seperti itu. Air sirih ataupun cairan yang lain, bahkan saya barusan dapat pasien ini ada air aki seperti itu yang kena mata. Itu ada, kalau kita zaman sekolah dulu ada bahasa kebasaan atau pH gitu. pH mata normal 6 sekian sampai 7 sekian gitu. Jika kena cairan dengan pH yang berbeda, akan ada reaksi trauma kimia seperti mata melepuh, ataupun yang paling parah kebutaan atau mata harus diangkat. Jadi penggunaan di masyarakat Sumsel khususnya, ya hati-hati penggunaan air sirih seperti itu. Air sirih bukan untuk cuci mata. Jadi yang mitos-mitos beredar itu lebih baik tidak diikuti seperti itu ya. Lebih baik langsung tanyakan, konsultasikan dengan dokternya seperti itu. Air minum lebih bagus. Kalau mau dicucikan ke mata, air mineral silakan. Lebih tenang kita daripada air sirih seperti itu. Tapi kalau untuk mengatasi mata iritasi, mungkin orang berpikir tuh kayak, ya ini cuma iritasi doang, masa mau langsung ke dokter sih. Nah itu nanti dijawab dokter, karena kita harus jeda. Saat lagi kami kembali. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya
Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarnya aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami di Jendela dan kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung di line telepon 364-666. Kita masih membahas topik kita pada malam hari ini, Mata Anak Sehat Menyongsong Indonesia Emas bersama dengan Dr. Chani Sinaroputra, spesialis mata dari RSMH Palembang. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dokter. Nah, ini ada yang nanya di YouTube kita. Ini dia nanya, kalau seandainya sudah pakai kacamata, apakah kacamatanya harus dipakai terus atau boleh dilepas? Katanya kalau tidak dipakai minusnya akan cepat bertambah. Itu betul atau betul? Betul nggak, dok? Itu benar. Jadi, benar ya? Jadi begini, bayangkan khususnya di anak-anak, kita bicara di anak-anak dulu nih. Okay. Bayangkan perkembangan mata anak itu, tadi saya selalu bilang panjang bola mata, panjang bola mata. Kacamata itu, ini mata memanjang terus, tapi kacamata itu, penggunaan kacamata yang tepat ukurannya, itu saat dia manjang, dia nahan nih dari belakang. Jadi seolah-olah ada penahan sehingga perkembangan atau penambahan dari ukuran minusnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi penggunaan kacamata yang terus-terusan akan menghambat penambahan ukuran kacamata, betul. Oke, jadi memang harus dipakai terus. Baiknya dipakai. Boleh diganti softline, dokter? Boleh. Boleh. Sesuai ukuran atau dengan ukuran-ukuran tertentu ada kalibrasi ukuran sedikit bisa. Penyesuaian ukuran softline kacamata. Oke. Nah, tapi kadang-kadang masalahnya adalah di anak-anak. Kadang-kadang mungkin risih pakai kacamata seperti itu. Terus kemudian mungkin ada yang
nggak hati-hati menggunakan kacamatanya. Nah itu kalau dokter mungkin ada tips-tipsnya untuk para orang tua itu seperti apa? Nah, ini kembali ke ilmu parenting jadinya sebenarnya. Ada sudah banyak jenis kacamata yang mungkin anak-anak itu risih pakai kacamata karena di sininya tidak nyaman atau keras, jadi telinganya sakit. Mungkin yang pertama bisa dicari frame kacamata yang nyaman digunakan Anda, yang bantalannya bagus, bantalan hidung atau bantalan telinganya baik. Kemudian untuk anak-anak sendiri usahakan gunakan frame yang besar, karena kalau kayak kita nih pakai frame-frame yang kecil, ini kan harus posisinya pas nih di sini. Anak-anak aktivitasnya lebih banyak, lari-lari, main sana sini, takutnya dia turun. Terutama pada anak-anak dengan silinder, kalau kacamatanya turun sedikit, itu sudut akan berubah, justru penglihatan tidak nyaman. Jadi mungkin guna tadi pad yang bagus, frame yang baik, dan gunakan frame yang besar. Nah kalau untuk anak dengan mata silinder seperti itu, ini ada penanganan khusus nggak? Tahu sama saja sama mata minus? Silinder sama dengan mata minus, yang penting silinder lebih diperhatikan posisi kacamata saat digunakan, karena kembali silinder itu kalau kayak gini kacamata kita, kalau miring kita tanpa silinder masih enak, tapi silinder kan ada sudut yang harus dipaskan atau dipasang sesuai ukurannya. Kalau dia geser itu udah nggak nyaman, Pak. Nah kalau untuk menjaga kesehatan anak sebenarnya sedari dini apa sih yang harus kita lakukan, dokter? Nah ini yang saya tunggu, memang pertanyaan ini sudah saya baca dari hafal nih. Yang pertama, aduh banyak musuh nih jadi anak-anak dari lahir, asap rokok itu berbahaya untuk anak. Tuh, asap rokok berarti berbahaya. Bapak-bapak yang punya anak kecil di rumah baru lahir, tolong berhenti merokok. Bukan merokok di luar, saya bilang berhenti merokok sama sekali. Karena asap rokok tadi masuk ke mata, bikin mata iritasi, mata lecet. Dari bayi itu bahaya. Itu usia bayi. Usia pertumbuhan di atas 6 tahun diperhatikan lagi. Usia anak-anak 6 tahun sampai usia sekolah ini usia saat aktivitas fisik, aktivitas anak luar biasa. Anak mulai belajar megang-megang pena lah, pensil, kemudian di rumah mungkin sendok, garpu, hati-hati kecolok matanya. Jadi usia 6 sampai usia belasan itu jaga di rumah, jaga dari orang tuanya, menjaga keamanan mata anaknya. Kemudian di sekolah mungkin guru, miss, bunda, atau siapa panggilan guru zaman sekarang, lebih dijaga lagi bagaimana muridnya bermain. Kemudian di lingkungan sekitar juga, main bola misalnya kena mata, bisa kejadian ada trauma di sana. Di atas dari sana yang pasti usia bayi juga dilihat ada katarak atau tidak, bola matanya lurus, simetris atau tidak, karena fungsi yang baik tadi kembali dari anatomi yang baik dulu seperti jadi harus yang merokok asap rokok harus berhenti ya. Itu karena walaupun merokok di luar rumah, yang kita nempel di sini, nempel di baju, gendong anaknya, kita nggak tahu abunya masuk. Khusus untuk rokok, mungkin teman-teman yang merokok di luar di jalanan itu juga bahaya tuh. Semua umur bisa kena ya. Anti saya yang seperti itu. Jadi ini peringatan ya, peringatan. Tapi mungkin Pak Polisi tuh yang nggak bisa. Jadi yang sayang anak ini ya harus bisa untuk melepaskan diri dari rokok. Kalau untuk dari makanan, nah itu ada nggak sih yang harus dijaga gitu agar nanti pada saat mungkin usia dewasa ini anak benar-benar bisa lepas dari kacamata, atau mungkin yang belum memakai kacamata bisa dijaga gitu agar pada saat dewasa dia nggak pakai kacamata? Makanan sendiri tidak terlalu berpengaruh sebenarnya kepada struktur bola mata, panjang bola mata ataupun lengkung bola mata. Tapi makanan yang baik itu akan berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan dari saraf mata. Jadi saraf matanya itu mungkin banyak vitamin A. Perkembangan pembuluh darah di saraf matanya lebih bagus, lebih aman dari penyakit atau lebih cepat perkembangan tajam penglihatan. Tapi untuk menghilangkan mata minus, kembali lagi, kalau sudah ada saya udah gak pakai kacamata. Mungkin dokter-dokter mata yang lain juga pakai kacamata. Nah kalau untuk selain karena anatomi matanya sendiri yang mungkin tidak sempurna seperti itu, nah kalau untuk penyakit mata lainnya seperti infeksi atau mungkin ada penyakit-penyakit yang dari luar, apakah ada yang bisa merusak mata gitu, merusak penglihatan? Ada, terutama
di mata itu ada bagian anatomi bagian mata yang berpengaruh ke penglihatan secara langsung. Mungkin kalau teman-teman sambil searching itu ada namanya media refraksi. Ini salah satu bagian bening atau yang di depan hitam-hitam di mata ini, anak mata kalau kita bilang. Infeksi-infeksi pada bagian itu, trauma-trauma mata lecet pada bagian itu akan mempengaruhi tajam penglihatan, mata jadi kabur. Jadi semua penyakit yang mengenai bahasa kita itu kornea atau bagian bening di depan mata itu dijaga. Sedikit cerita, itu 1 minggu yang lalu pasien kita di RSMH, anak-anak usia 8 tahun dari daerah Pelaju, mungkin kalau orang tua yang nonton ini anak K namanya, SD di sana, matanya kecolok pena. Waduh. Untung nggak kena bagian hitamnya, untung nggak ada robek. Itu kan berarti kewaspadaan di sekolah lebih lagi harus dijaga. Jadi waktu dapat kasus itu saya langsung pikiran, nah Sriwijaya TV untuk topik ya. Nah kalau untuk trauma seperti itu sebenarnya bisa dikatakan berbahaya atau tidak berbahaya itu bisa dilihat dari mana? Bisa dari pemeriksaan mata langsung bisa kita lihat. Bahkan yang paling sederhana pandangan kabur atau keluar darah itu mungkin lebih berbahaya dari yang tidak. Kemudian yang jelas pemeriksaan dengan alat-alat yang paling sederhana dengan senter atau light dari handphone itu bisa juga kita lihat. Intinya paham dulu bagaimana mata normal, mekanisme cidranya seperti apa, baru nanti kita pastikan. Oke, seandainya nih mungkin pertolongan pertama kalau misalnya bunda-bunda atau mungkin orang tua di rumah yang anaknya mungkin ada yang kecolok pena, ada yang mungkin terbentur seperti itu, pertolongan pertamanya apa nih dok? Yang pasti sekarang amankan bola matanya. Terbentur jangan ditambah, anak-anak yang terbentur terutama yang masih kecil di bawah 10 tahun itu pasti rewel. Gejala pertama dari anak mata tidak nyaman adalah ngucek-ngucek mata. Udah kebentur tambah ngucek tambah ya takutnya tambah ya maaf bahasanya jadi compang-camping matanya kalau udah robek. Jadi pastikan dulu tidak ada trauma mekanik tambahan di mata. Kemudian kondisikan anak senyaman mungkin, baik di posisi duduknya, posisi berbaringnya sambil dibawa ke rumah sakit. Kemudian satu untuk tambahan ke anak-anak ini, anak-anak yang trauma itu dia juga takut secara psikis, jangan langsung dimarahin juga anak. Jadi udah diamnya bawa langsung seperti itu. Yang pasti tetap harus UGD kita semua rumah sakit buka 24 jam. RSMH juga lengkap, semua dokter ada di sana. Tapi apakah bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kebutaan? Bisa. Nah, kalau sudah seperti itu apakah ada solusinya atau tidak nih? Jadi kalau seandainya mungkin ada yang istilahnya mungkin butanya sementara gitu, terus bisa disembuhkan, itu ada nggak? Ada beberapa buta ini kan banyak arti buta sendiri di kedokteran, dokter mata di kedokteran itu bukan buta yang belum nggak bisa lihat, tapi pandangan tajam penglihatan di bawah nilai sekian itu sudah kita anggap buta. Nah, ada buta-buta yang dapat diobati, bahkan mungkin hasilnya baik. Misalnya terbentur tadi bisa menyebabkan katarak traumatika kita bilang. Kalau kataraknya kita ambil, lensanya kita ambil, insya Allah mungkin bisa melihat lagi. Tapi kalau ternyata butanya sudah merusak ke saraf mata langsung sampai pecah atau sampai robek matanya, kecil kemungkinan bisa melihat normal, mungkin bisa melihat cuma cahaya atau lambaian tangan. Tapi kalau sudah benar-benar ya maaf kondisi matanya buruk, luka di sana sini tidak mungkin dikembalikan, dan justru kalau ada mata yang di sana berbahaya, yang paling berat yang sampai sekarang saya pribadi juga paling berat adalah harus ngangkat mata pasien seperti itu. Oh, harus dikeluarkan seperti itu. Oke. Itu kalau terjadi infeksi seperti itu ya dok ya. Oke, jadi memang mata ini harus benar-benar dijaga ya, karena memang sangat vital sekali seperti itu ya. Oke. Nggak bisa kembali lagi. Ada bahasa cangkok mata, tapi bukan mata kosong seperti kartun-kartun, bukan seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam lagi, dan Anda pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.
Kewirawajangan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan, ampunkan minyak Ganapati, agar warga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita pada malam hari ini, Mata Anak Sehat Menyongsong Indonesia Emas. Dan Anda yang ingin bergabung dan bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Chani Sinaro Putra, spesialis mata dari Rumah Sakit RSMH di line telepon 364666. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dokter, ini selain dari yang banyak dialami seperti itu, mata rabun, jauh, minus, silinder seperti itu. Nah, ini ada juga anak-anak yang mungkin sedari kecil tuh sudah terkena diabetes. Nah, kalau di orang tua biasanya bahayanya tuh nanti kena glaukoma seperti itu. Apakah di anak-anak juga seperti itu nggak? Ya, betul Mbak Rara. Karena diabetes di anak ini kan ada satu diabetes tipe 1 kalau teman-teman spesialis anak tuh bilang. Kita di RSMH sendiri sudah pernah 6 bulan atau 7 bulan yang lalu ada penelitian dengan
Dr. Adityawati Anang, itu kita dari 30 atau 20-an anak diabetes tipe 1 yang kita periksa, itu sekitar 20-annya tensi matanya, tanda glaukoma tadi ada. Jadi diperhatikan lagi untuk ibu-ibu di rumah yang anaknya ada penyakit seperti diabetes atau darah tinggi atau penyakit sistemik lainnya di anaknya, resiko terkena gangguan di mata juga pasti ada. Oke. Selain diabetes, apa saja tuh penyakitnya yang mungkin nanti akan terkait dengan kesehatan mata, fungsi mata, apa saja tuh dok? Yang jadi gangguan kepenglihatan langsung itu ada satu namanya apa ya bahasa artritis, ini sakit sendi radang sendi seperti itu, ada artritis di anak-anak. Kemudian yang pasti darah tinggi di anak juga itu berpengaruh ke sana seperti itu. Oke. Kalaupun misalnya ada orang tua yang anaknya menderita penyakit seperti itu, apakah harus konsultasi rutin atau seperti apa? Ya baiknya, karena kita selain memeriksa kondisi fisik langsung sistemiknya, penyakit bawaannya, juga kita periksa apakah sudah ada efek atau dampak ke matanya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube dari Ibu Noni, apakah ada hubungan anak yang harus pakai kacamata dengan seringnya penggunaan gadget? Ini pertanyaan yang sangat sering kita ditanyakan. temukan. Oke. Ini alasan ibu-ibu supaya anaknya jangan main gadget gitu. Waduh, ini jawaban saya selalu akan memberikan kontra seperti. Jadi seperti ini, kita ulangi lagi bahwa penggunaan gadget yang berlebih itu bukan penyebab langsung dari penambahan atau mata minus. Ada penyebab-penyebab lainnya, tapi memang jika berlebihan, 1 jam fokus di sini, di gadget, di TV, ataupun bahkan membaca buku atau koran sekalipun, itu juga akan memudahkan mata menjadi lebih kabur atau minusnya bertambah seperti itu. Tuh, jadi sesuatu yang berlebihan, idealnya tuh harus berhenti menatap layar itu berapa lama, dokter? Ada 20-20-20 namanya, rules 20-20. Setiap 20 menit beristirahat selama 20 detik dengan cara melihat jauh nih 6 meter atau 20 kaki. Jadi sudah lagi kerja di layar atau main game nih, anak-anak zaman sekarang kan main game atau gadget, 20 menit lihat jauh dulu, kedip-kedip lihat jauh 6 meter seperti itu. Itu untuk menjaga kesehatan dan menjaga fungsi penglihatan sendiri ya. Dan satu lagi mungkin Mbak Rara, kita bisa tambahkan, ruangan kedap yang ber-AC juga akan mempengaruhi mata jadi lebih kering karena lebih pengap seperti itu. Jadi kalau bisa dikasih sirkulasi udara juga. Jadi ruang ber-AC juga itu juga akan mempengaruhi mata kering, itu juga nanti akan mempengaruhi cepat lelahnya mata dan iritasi juga untuk orang-orang kantoran khususnya ini. Jadi tipsnya nih kalau untuk orang-orang yang memang harus bekerja di ruang AC seperti apa nih dok? Ya, nggak mungkin saya bilang nggak boleh kerjakan seperti itu. Jadi kasih sirkulasi udara atau sering-sering kan sekarang sudah ada anjuran tiap berapa menit berdiri, aktivitas fisik, gerakan tubuh seperti itu. Jadi itu tipsnya, jangan berlebihan dan aktivitas fisik diperhatikan. Nah ini kalau untuk mata kering sendiri mungkin banyak yang belum begitu sadar, oh ini matanya nih lagi kering nih gitu. Nah sebenarnya apa yang dirasakan orang yang matanya kering tuh dok? Ini lucu, di mata ini salah satu hal yang lucu karena pada saat orang menderita mata kering, gejala pertamanya justru matanya berair. Matanya justru berair. Mata kering itu akan memberikan respon, badan kita ini udah pintar nih, walaupun kita nggak belajar, badan kita sudah diciptakan menjadi benda yang sempurna. Saat dapat sensor, mata kering ternyata, otak ini akan ngirim ke tempat pembuat air mata tadi, produksi air mata tuh mata kering. Jadi justru pada saat mata kering, air matanya tambah banyak produksinya seperti itu. Jadi mata berair seperti itu namanya mata kering seperti itu. Dan terasa sensasi seperti panas atau berpasir, itu juga gejala tambahan dari sensasi mata kering. Nah ada yang mitos juga yang mengatakan nih kalau misalnya ini banyak mitos nih kalau soal mata ya gitu ya. Jadi entah iya entah tidak nih dok. Jadi kalau seandainya makan makanan sesuatu, katakanlah mungkin makanan yang kolesterolnya tinggi nih dokter ya, terus nanti matanya tuh kayak ada pasir-pasirnya. Nah apakah itu berpengaruh langsung nggak sih dok?
Jadi sebenarnya kita kembali dulu ada yang pernah bilang bahwa kita adalah apa yang kita makan. Jadi memang ada pengaruh dari apa yang kita makan terhadap kesehatan tubuh secara umum, secara full tubuh manusia. Dan apapun yang terjadi baik terutama di pembuluh darah itu akan berpengaruh ke dalam mata, karena seperti diabetes, kencing manis, kolesterol itu kan gangguannya di darah, tapi ada pengaruhnya ke mata seperti itu. Oke, jadi untuk apa yang dimakan seperti itu, terutama yang kolesterolnya tinggi gitu ya. Apalagi nggak ngajak-ngajak tuh tambah. Apalagi nggak ngajak-ngajak ya, itu memang meningkatkan resiko. Sebenarnya resiko yang terburuk apa? Untuk dari makanan terutama kalau orang-orang sudah ada darah tinggi atau kencing manis, ya resiko yang terberat yang terkena secara langsung adalah ke saraf matanya. Tapi kalau makanan langsung, ya makan kuah langsung kecipratan kuahnya mungkin itu paling dekat kali ya. Itu yang paling cepat ya, paling instan ya. Oke, tapi kalau untuk makanan yang bisa apa ya membantu support lah seperti itu saraf mata, katakanlah apa tuh dok? Ada nggak? Ada kandungan seperti vitamin A atau retinol, kemudian asam folat seperti itu, ada lutein, zeaxanthin yang banyak di seperti omega 3 itu kan di telur, di ikan-ikan seperti itu. Tapi tidak berarti cukup makan itu saja untuk mata. Justru keberagaman makan itu 4 sehat 5 sempurna plus itu juga baiknya dijaga. Tapi yang tadi retinol, asam folat, kemudian omega 3 salah satu termasuk dari makanan-makanan yang berpengaruh baik terhadap kesehatan mata. Oke, kalau untuk penggunaan vitamin suplemen mata sendiri itu gimana tuh dok? Boleh diberikan karena yang jelas vitamin mata atau suplemen mata beberapa manufaktur sudah membuat takaran sekian-sekian. Tapi intinya selama tidak berlebihan itu akan baik. Oke. Sebagai closing statement nih dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk para orang tua yang ingin anaknya matanya selalu terjaga kesehatannya ya dok? Ya, baik untuk sejawat atau rekan-rekan sekalian, topik kita hari adalah mata anak sehat menyongsong Indonesia Emas. Karena kita hitung Indonesia Emas diproyeksikan itu 2045. Anak-anak yang sekarang berumur 17 tahun itu akan berusia sekitar 30 sampai 40 di tahun tersebut. Kita bicara negara kita akan baik jika anak-anak yang sekarang sedang kuliah yang kita jaga ini berfungsi dengan baik, mencapai potensi maksimalnya. Salah satu cara untuk menjaga potensi maksimal anak agar tercapai adalah dengan mata sehat. Maka jaga kesehatan mata anak untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi ini memang perannya sangat besar sekali ya. Bayangkan kalau mau belajar tapi matanya penglihatannya terganggu, yang pasti prestasi nanti juga akademik bisa terganggu seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia ya, ini benar Indonesia dan Palembang khususnya ini anak-anaknya bisa matanya sehat semua ya. Oke, dan yang sudah berkacamata seperti saya nih dokter ya. Saya juga. Jangan nambah-nambah lagi ya dokter ya. Oke. Baik, dan pemirsa ini tidak terasa kita sudah berada di ujung acara kita, dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami di 364666, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami melalui channel YouTube dan juga Instagram Sriwijaya TV. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Chani yang sudah memberikan ilmunya, memberikan informasi yang sangat berguna, dan saya Rara Munzir pamit undur diri, sampai jumpa di jendela berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh